Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Setelah bumi dan langit menjadi hancur sehancur-hancurnya, setelah semua umat manusia dibinasakan karena kejadian hari kiamat, maka setelah itu pula manusia akan dibangkitkan oleh Allah untuk kemudian dikumpulkan di sebuah tempat yang bernama Padang Mahsyar. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah menurunkan hujan seperti gerimis atau naungan, maka tumbuhlah jasad-jasad manusia karenanya. Lalu ditiuplah sangkakala untuk kali berikutnya. Tiba-tiba mereka bangkit dari kuburnya dalam keadaan menanti apa yang akan terjadi. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Wahai sekalian manusia, kemarilah kalian semua menuju Rob kalian." Hadis riwayat Muslim. Tentang dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan. Itulah hari dinampakkan kesalahan-kesalahan. Al-Quran Surat At-Taghabun ayat 9. Sahabat cinta Islam Channel, tahukah kalian bahwa kelak pada hari kiamat akan ada orang yang akan dipermalukan saat berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu, siapakah mereka yang dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Apa salah mereka sehingga dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, orang yang sengsara adalah mereka yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penduduk bumi dan langit pun akan membicarakan orang tersebut dengan kejelekan dan cercaan. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 18. Orang yang dicintai Allah sudah pasti juga akan dicintai oleh makhluk-makhluknya. Rasulullah SAW dalam sabdanya pernah mengisahkan tentang hal ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mencintai hambanya memanggil Jibril seraya berfirman, 'Sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Rasulullah SAW bersabda, maka Jibril pun mencintai si fulan. Lalu Jibril menyeru semua penduduk langit, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan.' Nabi bersabda, maka si fulan pun dicintai penduduk langit dan dia pun diterima oleh penduduk bumi. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seorang hamba, Dia akan memanggil Jibril dan berfirman, 'Sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah dia,' sehingga Jibril pun membencinya. Rasulullah SAW bersabda, lalu Jibril menyeru penduduk langit, 'Sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah dia.' Penduduk langit pun membenci si fulan, kemudian dia pun dibenci penduduk bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Rasulullah SAW selalu berdoa agar tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah kita sebagai umatnya pun selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul kita untuk selalu berdoa supaya Allah pun tidak menghinakan kita. Doa Rasulullah SAW yang selalu ia panjatkan agar terhindar dari hinaan Allah, sebagaimana yang terekam dalam sabdanya, "Ya Allah, berikanlah tambahan kebaikan dan janganlah Engkau kurangi. Muliakanlah kami dan janganlah Engkau hinakan. Berilah anugerah kepada kami dan janganlah Kau cegah. Prioritaskan kami dan jangan ditinggalkan. Ridhoilah kami dan berikan keridhaan kepada kami." Hadis riwayat Ahmad dan Turmuzi. Sahabat cinta Islam Channel, di antara bentuk kehinaan yang ditimpakan Allah di dunia adalah kehinaan hidup, ditimpakan kekalahan dalam persaingan, dan disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kehinaan pada hari kiamat adalah ditutup matanya dari melihat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kalian dustakan. Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 14-17. Di antara orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat adalah: pertama, pelaku maksiat. Orang yang akan dipermalukan oleh Allah di hari kiamat adalah mereka para pelaku maksiat yang selama hidupnya banyak melakukan dosa. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan manusia dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Al-Quran Surat Ghafir ayat 82. Al-Mu'tamar bin Sulaiman berkata, sesungguhnya seorang yang melakukan dosa secara rahasia, maka pada pagi harinya akan ditimpakan kehinaan. Kedua, orang yang menentang ajaran Islam. Selanjutnya, orang yang akan dipermalukan oleh Allah di hari kiamat adalah orang yang menentang ajaran Islam. Sahabat Nabi Umar radhiyallahu anhu berkata, kita dimuliakan Allah dengan Islam, dan barang siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka dia akan dihinakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan hal ini dalam Al-Quran. Barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 125. Ketiga, orang yang menolak kebenaran karena kesombongan. Selanjutnya, orang yang akan dihinakan Allah di hari kiamat adalah orang yang menolak kebenaran yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah di dunia, yaitu para nabi dan rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah mendustakan rasul-rasul sebelum mereka itu kaum Nuh, Ad, Fir'aun yang mempunyai tentara yang banyak, dan Samud, kaum Lut dan penduduk Aika. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu atau menentang rasul-rasul. Semua mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan rasul-rasul, maka pastilah bagi mereka azabku. Al-Quran Surat Shad ayat 12-14. Hasan Basri mengatakan, ada 3 macam manusia, yakni mukmin, munafik, dan kafir. Mukmin adalah orang yang mentaati perintah Allah. Kafir adalah orang yang dihinakan Allah, sedangkan munafik adalah mereka yang tidak mengenal Allah, tetapi dikenal keingkarannya dengan perbuatan-perbuatan jahat dan menampakkan kejauhan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai kelak orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah mereka yang dihinakan oleh Allah di hari kiamat nanti adalah orang yang selama hidupnya selalu mendustakan ajaran-ajaran Allah dan menolak ajaran tersebut dengan kesombongannya, sehingga kelak mereka akan dihinakan oleh Allah pada hari kiamat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.